Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa lul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang hadir dari Tegal dan juga Kemayoran. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah, terima kasih. Sudah mampir ke studio Islam Itu Indah dan juga jamaah Islam Itu Indah di rumah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini bersama guru-guru kita lihat terlebih dahulu sebuah video tayangan tentang dulu sempat viral karena satu kasus. Tak kapok kini oknum dokter koas diduga lakukan penganiayaan. Ini dia tayangannya. Nauzubillah min zalik. Ingat Vladinia dokter koas ngamuk di Rumah Sakit Pirnga di Medan? Kini viral diduga terlibat penganiayaan. Kini, Vladinia kembali jadi sorotan karena diduga terlibat penganiayaan terhadap seorang pekerja di gerai makanan di Medan. Dalam video terlihat seorang wanita berbaju putih terlibat cekcok dengan seorang pekerja di gerai makanan tersebut. Nampak wanita tersebut melemparkan kotak makanan kepada pekerja gerai hingga menjadi perhatian pengunjung lainnya. Astagfirullahaladzim, apa Bu? Lanjut aja Bu. Astagfirullahaladzim, Ustadz. Ya Allah langsung dicari Ustadz. No. Kenapa Ibu? Gak ada kapok-kapoknya. Ustadz gak ada kapok-kapoknya jadi orang. Ustadz berbuat salah, tapi kok diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Ya Ibu, Allah. yang salah siapa ya? Saya? Itu koas. Oh, yang itu bukan saya, Ibu. Pelampiasan, Ustadz. Oh, pelampiasan. Kok aku yang jadi pelampiasan ya? Tapi gitu, kebanyakan orang gak kapok-kapok, udah ngelakuin salah, gak tobat, ngelakuin lagi. Ini tobatnya tobat sambel nih, ya kan? Gimana? Dengan Ibu siapa? Ibu siapa Ibu Nur namanya? Bu? Alia. Nur Alia. Nur Alia. Nur Alia? Istrinya? Hah? Ustadz? Almarhumah Nur Alia juga. Pas Ayo, banget masih hari ini hidup. mau 6 tahun. Masya Allah. Aul 6 tahun. Dari mana Ibu Nur Alia? Dari Tegal. Dari Tegal. Masya Allah Ibu makasih banyak udah datang ke studio. Terima kasih. Boleh duduk lagi Ibu Mudah-mudahan silakan. Tepuk bermanfaat. tangan dong buat Ibu Nur Alia. Iya pas banget silakan Ustadz Maulana mohon izin. Izin Habib, Masya Allah, Tabarakallah. Enak ya sekalian, izin Habib langsung dua-dua. Dua-duanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah akan selalu menerima dan mengampuni hambanya walaupun mereka berulang kali berbuat dosa. Karena kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan suatu kekejian atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka akan ingat Allah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Maka mereka itu tidak akan meneruskan perbuatan kejinya itu. Sedangkan mereka mengetahui. Maka mereka itu mendapatkan balasan ampunan dari Allah. Ingat, ketika Allah mengampuni dosa hambanya, Allah langsung, mohon maaf. Nah pertanyaannya, gimana dengan orang yang sudah berbuat dosa ngulangin lagi? Yakinlah Allah Maha Pengampun. Tinggal tadi yang disebutkan oleh Mas Fadli, Ya, Ustaz. apakah dia tobat nasuha atau cuma tobat sambel? Yang jelas gini, Allah Maha Pengampun dan kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Benar. Sepanjang manusia itu masih hidup, sepanjang itu masih ada peluang untuk tobat. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kalau orang ngelakuin salah tobat itu Masya Allah luar biasa. Tapi kalau orang ngelakuin salah tobat terus ngelakuin salah lagi itu namanya doyan. Ya Bu ya. Nauzubillah min zalik kalau kayak gitu itu namanya. Takutnya belum sempat tobat meninggal. Nauzubillah min zalik. Sekarang saya mau nanya sama jamaah yang ada di studio. Jamaah. Zaman sekarang barang-barang semua serba mahal. Setuju nggak Bu? Setuju ya? Apalagi nih siap-siap rencananya insya Allah tahun depan pajak dinaikkan. Kalau pajak naik berarti semua sektor kena dampaknya. Baik operasional, naik angkot biasanya naik ya Bu ya.
Terus ibu kalau suka beli emas, emas juga harganya naik. Ya Bu ya, Masya Allah luar biasa. Wah Bapak udah siap Pak nambahin uang belanja? Jangan gak siap Pak, orang pajak naik, uang belanja naik. Ya, Masya Allah. Ya, nah juga pengeluaran kita gak kerasa semakin banyak dan sulit untuk mengatur keuangan. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Ada gak sih caranya keuangan supaya bisa lebih hemat? Dan juga bukan cuma hanya hemat, tapi juga jadi lebih berkah. Hari ini kita bahas temanya, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semuanya. Apa sih temanya? Temanya adalah biar pajak naik 12%, amalkan ini. Rezekinya naik 100%. Alhamdulillah. Jamaah. Ini ada lagi video yang sama-sama kita perlu tonton ya, atau kita simak ya, tentang dampak PPN 12% terhadap daya beli masyarakat. Ini dia tayangannya. Ya ini kita siap-siap aja semuanya Ibu ya. Nah sekarang kita kan harus cari solusi nih. Walaupun masyarakat kalangan atas, tapi yang namanya kalangan atas kan juga ada dampaknya pasti bagi masyarakat juga yang menengah dan ke bawah nih pastinya. Apalagi ya yang hidupnya itu cuma pas-pasan. Duitnya pas-pasan, gajinya nggak naik, pajaknya naik. Berarti gajinya makin gak berasa, Bim. Nah ini bagaimana dalam Islam nih? Makin apes. Iya, kalau kita bicara masalah tentang di Islam ini juga kan diajarkan untuk menyisihkan sebagian harta. Kalau bisa untuk tabungan lah ya namanya ya gitu ya. Terus gimana kalau gajinya pas-pasan? Terus kayaknya habis terus. Semua kebutuhan pokok makin naik. Nah ini apa nih yang bisa harus kita lakukan? Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah. Baik. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guru Ustadz Maulana, Habib Nabil. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa rezeki itu pasang dan surut ya. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Maka kita ingat ada salah satu kisah yang Allah labelkan di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf alaihissalam pernah mentakwil, pernah beliau menerjemahkan daripada mimpi yang dialami oleh seorang raja. Maka raja itu bermimpi melihat 7 sapi yang teramat besar dimakan oleh sapi yang kurusku. Kemudian melihat lagi ada tangkai-tangkai yang mana tangkai daripada tangkai tepung dan gandum ini menjadi berbuah teramat luar biasa dan juga tangkai-tangkai yang layu. Maka sang raja ini berkata, "Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun." Kasih tahu aku dong apa hasil mimpi ini. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya bahwa agar kita bisa menanam ataupun menginvestasikan, menabung daripada harta kita ketika terjadi pasang. Kalau rezekinya banyak ya simpen harta kita, ya. Simpennya dalam artian juga simpen untuk melaksanakan daripada kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Juga ada simpanan yang teramat luar biasa nih, jangan kita lupa, yaitu simpanan akhirat. Karena walaupun hidup kita cuma 60-70 tahun, tapi ada kehidupan yang abadi, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya penting juga ya, kalau lagi banyak rezeki, nabungnya banyak, sedekahnya juga banyak. Kita gak pernah tahu kapan kita butuh, tiba-tiba gak punya duit ada tabungan, alhamdulillah. Betul. Kan gitu ya. Begitu dioprek-oprek bawa bantal, bawa kasur ada lagi. Ada lagi. Di bawah tanah. Udah digigitin rayap duitnya, kasihan gak laku. Makasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib Abdullah, Masya Allah. Jamaah. Kita panggil guru kita lagi yang berikutnya Habib Nabil. Mohon izin tepuk tangan buat Habib Nabil. Bib izin nih ya. Yang namanya semua naik gara-gara pajak pasti ada imbasnya. Pasti orang kadang-kadang juga yang duitnya pas-pasan tadi kalau kata Habib Abdullah kan kalau bisa kan harus nabung ya. Betul. Nabung juga buat akhirat. Kalau duit-duitnya pas-pasan kan nabungan kita kan salah satunya sedekah.
Nah kalau kita nggak bisa sedekah, terus gimana? Apalagi kita kebutuhan sehari-hari aja udah cukup banget, pas banget gitu. Mohon izin penjelasannya apa langkahnya. Silakan tepuk tangan buat guru kita Bu Nabil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Maulana, Habib Abdullah dan juga para ulama yang nonton, kaum muslimin muslimat sekalian di studio maupun juga yang nonton di rumah. Ya, jadi tadi pertanyaannya, ini sekarang pajak naik ya sekian belas persen. Ya, sementara kita juga diperintahkan berinfak, lalu bagaimana? Apakah nggak usah infak saja begitu ya? Nah, jadi di dalam Quran, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, dikatakan yang namanya infak itu dalam segala kondisi. Ya, surah Ali Imran Allah sebutkan di situ, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, ya wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang yang nanti masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang suka berinfak, suka sedekah, suka bantu orang fis sarra, dalam keadaan dia lagi lapang, wad dharra maupun juga dalam keadaan dia lagi sempit. Dalam keadaan dia punya uang maupun dia dalam keadaan sedang sulit keuangan, dia tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, juga infak itu enggak boleh berlebihan. Ya, di dalam surah Al-Furqan kata Allah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang kalau dia berinfak itu tidak berlebihan, israf, tidak juga yaqturu, ya tidak mau berinfak, bakhil, kikir gitu ya. Wa kana baina dzalika qawama, dia ada di antara tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak berkurangan. Itu arahan Allah Subhanahu wa taala tentang infak. Bahkan di dalam ayat yang lain di surah At-Talaq dikatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi Mas Fadli, kata Allah, berinfaklah kamu sesuai rezeki yang kamu dapatkan. Sesuai rezeki. Kalau lagi pas-pasan juga, infaknya pas-pasan juga nggak apa-apa. Yang penting ada gitu. Walaupun sedikit berinfak. Walaupun sedikit. Makasih banyak Habib. Sama-sama. Tepuk tangan buat Habib, Masya Allah, luar biasa. Bukan berarti nggak punya duit, senyum adalah sedekah, senyum aja. Tadi bilang ini orang udah mulai stres kali katanya. Giliran kotak amal lewat disenyumin. Senyumin, jangan. Nah ini buat jamaah Islamitin yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Biar pajak naik 12%, amalkan ini. Rezeki insya Allah naik 100%. Alhamdulillah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah.